Terima kasih, Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini pertemuan kita kedua lewat Zoom meeting. Kita sudah ada beberapa mata diklat yang sudah kita coba bahas, pelajari bersama sampai dengan yang kemarin itu di pengembangan IPK ya. Kita juga sudah bahas bagaimana pengembangan IPK HOTS ya, yang sepertinya sudah mulai bikin hot semuanya ya. Tugas-tugasnya dari awal saya perhatikan, saya sudah sempat periksa tugas yang sudah lewat, hanya yang terus terang yang pengembangan IPK ini yang belum, karena batas waktunya kemarin pagi siang mau saya unduh, tapi karena belum semua ngerjakan, jadi kan pasti dari 37 folder teman-teman itu belum terisi lengkap, makanya akhirnya ya sudah saya tunggu aja dulu lengkap, baru tadi pagi sempat saya unduh ya. Jadi belum saya cermati satu persatu. Tapi untuk tugas yang sudah lewat, sudah sempat saya baca, sudah dinilai juga ya. Hanya ada teman itu yang apa ya, tugasnya itu bahan ajar dikirim balik. Apa itu salah ngirim atau memang sengaja ngirimnya bahan ajar atau bahan tayang dikirim balik. Jadi saya sedikit agak bingung kenapa seperti ini. Dan jadinya saya tidak bisa memberikan nilai maksimal ya untuk tugas ini. Mudah-mudahan kedepannya untuk tugas-tugas berikutnya bisa dikerjakan secara maksimal sesuai dengan petunjuk yang diminta. Ya, gitu. Sedikit mungkin saya review sedikit. Kenapa mulai dari mata diklat yang pertama, ya. Kenapa literasi itu penting, Bapak Ibu? Karena itu jadi dasar untuk semuanya. Bahkan di proses belajar kita bersama di sini pun literasi juga penting ya. Tidak sekedar artinya terpaku dengan konsep definisinya, tapi justru lebih penting itu di pengimplementasiannya. Karena bagaimanapun setiap proses belajar pasti jadi tidak hanya terkait dengan pengetahuan saja, tapi bagaimana kemampuan sosial kita, kemampuan berbahasa kita, kemampuan memanage emosi itu bagian literasi Bapak Ibu ya dari semuanya. Saya pikir mudah-mudahan itu jadi pembelajaran kita bersama, tidak hanya sekedar mata diklat yang kita pelajari, tetapi itu bisa menyatu di keseharian kita, terutama tugas Bapak Ibu mengajar. Untuk materi tidak akan saya ulang, hanya artinya kenapa itu menjadi penting, literasi jadi penting ya. Kemudian di konsep itu masih batasannya masih umum, kita bicara apa yang ketentuan-ketentuan umum, peraturan-peraturan yang kita jadikan pedoman kalau kita bicara tentang penyusunan RPP ya, khususnya di sini untuk perencanaan pembelajaran yang nanti kita lebih fokuskan, karena gong dari semua mata diklat ini itu semuanya bermuara di RPP ya. Jadi pemetaan, kemudian pengembangan IPK, kemudian nanti di penyusunan instrumen itu semuanya ya, meskipun dengan kebijakan yang terakhir di penyederhanaan RPP. Kemudian kita akan masuk langsung pada RPP ya Bapak Ibu ya, karena ini bunyinya penyusunan perencanaan pembelajaran, tetapi yang mau kita fokuskan itu adalah penyusunan RPP. Nah, kita awali dulu ya, jadi supaya enak nanti ke depannya, karena di mata diklat ini saya targetkan Bapak Ibu bisa membuat RPP masing-masing sesuai pemetaan yang sudah dibuat, sesuai dengan IPK yang sudah dikembangkan. Ya, sudah tampil ya komponen RPP di sini, kita coba cermati. Dari peraturan yang pertama, ya, dari peraturan yang terakhir, Permendikbud 103 2014, kemudian, dan peraturan itu masih berlaku ya Bapak Ibu ya, sampai sekarang meskipun sudah ada Permendikbud 22 2016 tentang standar proses.
Kemudian yang terakhir itu ada surat edaran Mendikbud ya tentang penyederhanaan RPP. Jadi kalau kita cermati, silakan Bapak Ibu bisa lihat di screen sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di Permendikbud 103, silakan bisa dilihat ada 11 komponen RPP di sana. Kemudian Permendikbud 22 itu ada 13 komponen, ya. Kemudian di edaran yang terakhir itu ada 3 komponen inti. Jadi dengan kebijakan yang terakhir penyederhanaan RPP itu hanya 3 komponen inti. Artinya adalah 3 komponen inti ini wajib tertuang di dalam RPP yang nanti Bapak Ibu buat. Ya. Komponen inti minimal ini wajib, jadi dapat diartikan juga apalagi kita kaitkan dengan prinsip merdeka belajar, ya. Jadi bagaimana dengan komponen RPP yang lain? Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya. Kemarin sudah sempat teman yang ini artinya menyampaikan gimana KI-nya nggak ada di RPP, nggak tertuang di RPP, gimana kita membelajarkan. Ya, kalau KI tidak masalah, saya pikir. Dan itu pun teman-teman sudah menjawab, tidak perlu disampaikan ke anak-anak. Yang justru perlu disampaikan adalah tujuan pembelajarannya. Silakan dicermati perbedaan dari peraturan yang paling awal ke berikutnya dan berikutnya, ya. Jadi bisa paling tidak Bapak Ibu bisa lihat ada perbedaannya sedikit. Jadi di Permendikbud 22 di standar proses ya, itu ada materi pokok tambahannya. Ada materi pokok, kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang di peraturan terdahulu tidak ada tujuan pembelajarannya. Kemudian metode, media, sumber itu cuman geser tempat aja. Kalau dulu di setelah penilaian, di Permendikbud 22 itu lebih awal di sebelum langkah-langkah pembelajaran. Itu saja, tidak terlalu prinsip ya. Yang prinsip sekarang di sini di edaran ini. Nah, kemudian nanti karena Bapak Ibu akan membuat RPP pasti akan muncul formatnya seperti apa. Ya, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Formatnya seperti apa? Seperti apa layout yang harus saya buat ya. Jadi untuk format itu tidak ada ketentuan bakunya. Silakan dikembangkan, dikreasikan sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Bicara kebutuhan, tentunya kita tidak bisa hanya memikirkan kita sendiri. Yang penting tugas kita selesai, RPP kita sudah ada, tidak. Tentunya perlu memperhatikan, contohnya saya sudah sampaikan juga di bahan ajar sudah, di video juga sudah saya sampaikan secara langsung, perlu memperhatikan yang akreditasi di madrasah ya. Kalau akreditasi itu ada ketentuan syarat minimalnya, RPP yang Bapak Ibu nanti gunakan sebagai dokumen bukti fisiknya ya. Di sana sudah disebutkan apa-apa saja. Silakan nanti dikombinasikan dengan ketentuan itu sehingga RPP Bapak Ibu bisa artinya untuk kebutuhan sendiri iya, untuk madrasah juga iya, bisa saling mendukung nantinya. Yang jelas, yang penting adalah Bapak Ibu tahu dari apa yang sudah dirancang, direncanakan, itu benar-benar nantinya bisa direalisasikan saat di kelas. Tidak ada lagi yang mengatakan rencana saya A, tapi di kelas ternyata akhirnya B. Nah, itu yang perlu dikondisikan dengan lebih baik sesuai dengan perencanaan di awal. Tapi bukan juga arti itu tidak ada proses perbaikan ya. Justru di sini esensi yang ingin dikuatkan dengan adanya edaran penyederhanaan ini justru Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk merefleksikan apakah rencana yang sudah dibuat benar-benar sudah dilaksanakan. Jika memang ada hal-hal yang kurang, itu tolong diperbaiki, disempurnakan, sehingga RPP di kesempatan berikutnya atau untuk pembelajaran berikutnya itu benar-benar menjadi petunjuk pedoman yang benar-benar diikuti saat proses pembelajaran. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, intinya di sana. Kemudian mungkin yang perlu sedikit kita bahas ya tentang pendekatan saintifik, tapi ini pun saya pikir bukan sesuatu yang asing pendekatan saintifik, ada kegiatan 5M di sana ya. Dasar Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu menerapkan moda-moda pembelajaran aktif ya.
Itu yang penting Bapak Ibu sudah paham pendekatan saintifik, 5M di pendekatan saintifik itu nanti akan mempermudah menyesuaikan dengan sintaks-sintaks yang ada di model pembelajaran ya. Nah, pendekatan saintifik ada 5M di sana, ya, mulai dari mengamati. Apa sih kegiatan yang muncul di kegiatan mengamati? Ya, melihat, membaca, menyimak, mendengar, Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Nah, ini dia yang sebenarnya saya kaitkan dengan tugas awal kita di literasi, tugas literasi. Saya minta Bapak Ibu untuk meringkas tentang kegiatan literasi yang sudah diterapkan di sekolah, plus Bapak Ibu merancang strategi literasi dalam pembelajaran ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin menggiring pikiran Bapak Ibu dari awal ya, bagaimana proses kegiatan inti pembelajaran itu ya, yang sederhananya kita kaitkan dengan pendekatan saintifik, Bapak Ibu ambil untuk satu KD tertentu ya. Jadi untuk satu materi, mau kita rancang pembelajarannya itu seperti apa? Sumber belajar yang harus kita hadirkan itu apa saja? Dengan kegiatan-kegiatan pecahan kegiatan atau uraian kegiatannya itu seperti apa, sumbernya seperti apa, kegiatannya seperti apa, aktivitas siswa itu seperti apa, peran guru itu seperti apa, dihubungkan dengan literasi. Nah, itu sebenarnya pancingan awalnya di sana supaya Bapak Ibu bisa maksimalkan ya nanti bagaimana mengelola di kegiatan inti, karena mengingat dengan komponen minimal RPP yang langkah pembelajaran itu adalah menjadi bagian inti di sini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan di pendekatan saintifik, M yang pertama itu mengamati, saya pikir sudah jelas. Kemudian menanya, intinya kita ingin mengembangkan rasa ingin tahu ya Bapak Ibu ya, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan di anak, yang pertanyaan itu akan menjadi dasar untuk mencari informasi lanjutan di kegiatan mengumpulkan informasi, di kegiatan M yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba ya. Kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba ini ya bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti kalau mungkin teman-teman di IPA atau di agama juga bisa ya, itu eksperimen atau percobaan ya, kemudian membaca buku lebih banyak atau sumber-sumber ya, kemudian mencermati dengan lebih teliti apa, ataukah mungkin dilatih untuk melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang bisa dijadikan sumber informasi. Nah, di sini mengumpulkan informasi. Kemudian M yang berikutnya adalah menalar atau mengasosiasi. Bagaimana jadi dari semua informasi yang sudah dikumpulkan di kegiatan mengumpulkan informasi, coba dicari, dipikirkan bagaimana terkaitannya satu sama lain, bagaimana pola hubungannya satu sama lain sehingga anak-anak bisa akhirnya membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan yang kemudian nanti dipresentasikan, apakah memang presentasi secara lisan ataukah dituliskan dalam bentuk laporan atau ringkasan dalam bentuk tertulis seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya di sana. Dan saya pikir ini bukan hal yang baru atau asing Bapak Ibu, hanya kita perlu menguatkan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah paham dengan pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik minimal yang 5M ini, itu sebenarnya tidak akan sulit untuk menerapkan model-model pembelajaran sebagaimana yang sudah ada dituangkan di bahan ajar, bahan tayang Bapak Ibu ya. Itu untuk model pembelajaran di K13 itu discovery, yang direkom itu discovery, problem based learning, kemudian project based learning ya. Ataukah pembelajaran kooperatif, silakan ya. Tidak mutlak 3 itu saja, tapi silakan Ibu hanya melakukan pembelajaran langsung yang itu biasanya didominasi oleh ceramah. Nah, kita lihat ya yang pertama discovery. Saya singgung sedikit walaupun diklat kita itu bukan diklat model ya, karena kalau kita bicara model nih sebenarnya dibahas lengkap di diklat model pembelajaran Bapak Ibu ya. Tapi karena kita nanti mencoba untuk merancang kegiatan inti pembelajaran yang itu harapannya dari kemarin kita dari awal sudah berulang kali bicara bagaimana kita ingin melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu tidak hanya sekedar dibahasakan, tapi kita tuangkan dalam penerapan model-model pembelajaran aktif Bapak Ibu ya. Nah, untuk discovery ya, biasanya ini yang sering jadi pertanyaan, kapan kita menerapkan discovery, kapan kita menerapkan problem, kapan kita menerapkan project based learning. KD-KD yang seperti apa yang bisa
menggunakan salah satu model di antara yang di rekom tersebut ya. Kalau untuk yang pertama discovery learning Bapak Ibu, untuk discovery learning ini saya katakan sifatnya lebih mudah masuk di hampir semua KD kalau untuk discovery. Discovery sifatnya ini penemuan konsep ya. Dan discovery itu walaupun dengan istilah sintaknya ini bisa dilihat mulai dari stimulation, problem statement, data collection, ya, data processing, verification dan generalization. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang asing karena sebenarnya sebanding sejajar dengan pendekatan saintifik, ya. Jadi seperti stimulation itu sebenarnya sejajar dengan kegiatan mengamati. Ya, kemudian problem statement, ya, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sejajar dengan kegiatan menanya, problem statement, muncul pertanyaan, ya, setelah diberikan stimulus, ya, atau melalui kegiatan mengamati, ada pertanyaan-pertanyaan muncul, itu sejajar dengan problem statement. Kemudian data collection, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, sama dengan M yang ketiga di pendekatan saintifik. Kemudian data processing, ya, mengolah data, itu tentunya juga sama, bisa Bapak Ibu pahami, itu sejajar dengan M di menalar atau mengasosiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan verification dan generalization, itu sejajar dengan kegiatan di mengkomunikasikan kalau untuk di pendekatan saintifik. Jadi tidak usah khawatir, discovery learning ini sangat mungkin untuk Bapak Ibu gunakan, terapkan di pembelajaran Bapak Ibu. Ya, tidak usah kikuk dengan istilahnya ya, discovery learning ya. Gitu. Jadi hampir semua KD bisa ya untuk menggunakan model ini, discovery learning. Nah, contohnya Bapak Ibu untuk KD-KD ya, mulai KD memahami, mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, itu bisa menerapkan discovery learning. Kemudian, nah ini contohnya nih, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, membandingkan itu bisa melalui discovery ya, mengidentifikasi macam-macam gaya, kemudian menganalisis struktur kebahasaan. Atau saya lihat sekilas dari pekerjaan teman-teman di pemetaan, itu ada yang ngangkat KD, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini punya Pak Lalu Muhlis ini. Bisa menggunakan discovery, kalau Bapak Ibu mau menerapkan model ya, Bapak Ibu ya. Kemudian memahami kedudukan Al-Quran hadis nih, Bu Hajah Marhamah, ya. Ini bisa menggunakan discovery, ya, supaya artinya memang sesuatu hal kalau tidak biasa itu sepertinya sulit, padahal sebenarnya sudah kita terapkan, hanya istilahnya saja yang kita tidak familiar. Sama dengan literasi kemarin juga banyak ini ya, tapi sebenarnya itu sangat dekat dengan kita ya. Jadi discovery ini silakan Bapak Ibu coba terapkan ya. Ini kemudian menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila nih, kayak Mbak Dian nih, bisa menggunakan discovery learning ya Bapak Ibu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya sebentar, kita ini setelah selesai saya review sedikit dulu untuk materi di sini. Kemudian untuk problem based learning ya, problem based learning itu cocok diterapkan di materi yang seperti apa atau KD yang seperti apa ya. Silakan coba cermati KD-KD yang sifatnya faktual yang bisa kita kaitkan dengan permasalahan sehari-hari Bapak Ibu. Karena intinya untuk problem based learning, proses pembelajaran itu diawali dari sebuah masalah. Masalah itu yang bisa menggiring anak-anak pada konsep yang mau dibelajarkan lah intinya ya. Nah di sana jadi intinya adalah Bapak dan lagi-lagi saya ingatkan yang paling bisa menentukan itu sebenarnya ya Bapak Ibu sendiri, karena Bapak Ibu yang paling paham dengan materinya, cakupan materinya ya, sudah terbayang, apalagi Bapak Ibu ngajar sudah sekian tahun, bertahun-tahun bahkan ya, bukan baru setahun 2 tahun, itu sudah kebayang dengan KD ini materinya dari A sampai B ya, kemudian biasanya itu kasus-kasus yang bisa dimunculkan atau permasalahan-permasalahan yang muncul dari KD ini, Bapak Ibu sudah pikirkan kiranya itu bisa tidak kalau kita hadirkan satu masalah sesuai dengan KD tersebut dan akhirnya kita menerapkan model problem based learning. Itu Bapak Ibu ya, untuk problem based learning intinya
kita awali pembelajaran dari sebuah masalah yang sifatnya kontekstual, benar-benar real terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di sekitar lingkungan anak-anak atau di masyarakat pada umumnya. Tidak apa-apa, tapi yang jelas memang itu sebagai awal untuk memulai pembelajaran, yaitu dari sebuah masalah. Ya, silakan dicermati. Kemudian, nah KD-KD-nya kalau tadi di discovery, contohnya ini KD-nya menganalisis. Menganalisis bisa masuk di problem based learning, KD-KD menganalisis. Hanya yang penting Bapak Ibu sajikan dulu satu masalah yang sesuai dengan KD ini, sehingga bisa menerapkan problem based learning. Nah, jika ingin menggunakan problem based learning, tentunya mengikuti sintak problem based learning. Mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, organisasi peserta, ya, membimbing bagaimana cara kerja atau proses belajar yang harus dilalui, kemudian membimbing pendidikan individu, mengembangkan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini semuanya tentu dengan permasalahan juga yang sering Bapak Ibu sampaikan itu di daerah. Kemampuan anak-anak itu sangat terbatas. Ya, jangankan mereka disuruh menemukan sendiri, diajari langsung aja, dijelaskan langsung aja, itu kadang masih tidak ngerti. Nah, di sini kuncinya PR-nya itu adalah bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan pendampingan Bapak Ibu di setiap proses belajar. Ya, supaya anak-anak karena anak-anak itu tentunya beragam kemampuannya, itu semua bisa terpantau, terkontrol, dan terarah. Artinya bisa Bapak Ibu berikan pendampingan secara maksimal supaya benar-benar semuanya bisa belajar dengan kemampuannya masing-masing, tetapi tetap karena kita sudah punya tujuan pembelajaran yang secara umum harus dicapai, itu untuk satu kelas kita, itu silakan maksimalkan peran Bapak Ibu di pendampingan di setiap proses belajarnya, ya. Nah, ini untuk problem based learning. Kemudian yang berikutnya itu adalah PJBL, Bapak Ibu, project based learning, ya. Model pembelajaran yang diterapkan pada permasalahan kompleks. Apa bedanya dengan problem? Ini sama-sama menyebutkan ada permasalahan, ya. Bedanya, ya, nanti ini di sini untuk project itu ada proses investigasi. Ada proses penyelesaian sebuah proyek. Jadi yang perlu diperhatikan itu mudahnya itu Bapak Ibu lihat di KD keterampilan, ya, KD keterampilannya. Kalau untuk proyek, ya, project based learning, untuk Bapak Ibu memilah ingin menerapkan project based learning untuk KD yang mana sih? Silakan selain melihat KD pengetahuan, bukan artinya mengabaikan KD pengetahuan, ya, tetap KD pengetahuan tetap dilihat. Kemudian lihat di KD keterampilan. Apakah mungkin dengan KD keterampilan tersebut, ya, proses pembelajaran ini kita lakukan dalam bentuk proyek? Itu kuncinya untuk pemilihan project based learning. Bisa tidak kita lakukan dalam bentuk proyek, ya, karena namanya proyek itu ada prosesnya lebih panjang, waktunya lebih panjang, waktu penyelesaiannya mulai dari awal itu ada perencanaan proyeknya, ya, jadi mulai identifikasi awal masalah apa yang muncul, bahan atau sumber apa yang diperlukan, kemudian proses pengolahan data informasinya seperti apa, sampai akhirnya bisa menyimpulkan dan menyusun hasilnya itu dalam sebuah laporan hasil proyek, laporan penyelesaian proyek. Itu Bapak Ibu, ya. Sama-sama dia mengangkat dari sebuah masalah, tetapi dilihat apakah kiranya ini memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya? Apakah bisa dilakukan dalam bentuk proyek? Itu. Untuk di pemilihan model pembelajaran PJBL, Bapak Ibu. Nah, bedanya lagi kalau untuk proyek, ya, itu di akhir itu nanti ada hasil produk, ya, hasil kerja dari proyek mereka, apakah dalam bentuk desain, skema, ataukah karya tulis, ya, karya tulisnya gampangnya ini sebenarnya dalam bentuk laporan, ataukah karya teknologi atau karya seni, ya, karena ini lebih cenderung ke keterampilannya, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, sintaknya seperti apa, silakan diperhatikan nih. Ketentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, ya.
Nah, mendesain perencanaan proyek ini maksudnya membagi tugas ya. Anak-anak kita bentuk berapa kelompok Bapak Ibu. Tuh kan itu masing-masing dapat tugas apa. Di sini mendesain perencanaan proyek. Ya, tugasnya apa bahan atau sumber yang harus disiapkan dengan informasi yang harus dikumpulkan ini ditentukan di sini di sintak kedua mendesain perencanaan proyek. Kemudian menyusun jadwal itu karena kita rentang waktu panjang ya harus jelas. Minggu pertama apa yang harus diselesaikan, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Selain proyek ya tentunya jangan dilepas sendiri namanya anak-anak, tentu kita perlu ada kontrol dari Bapak Ibu. Kemudian menguji hasil, evaluasi pengalaman. Ini mereka presentasi hasilnya ya. Presentasi hasilnya, teman-teman kelompok yang lain mencoba menanggapi, memberi masukan, mengkritisi, penguatan dari guru di sini dia, di menguji hasil dan evaluasi pengalaman, seperti itu. Sejajar juga sebenarnya dengan pendekatan saintifik ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk penerapan model yang perlu Bapak Ibu nanti coba pilih, tentukan untuk melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Nanti dituangkan dalam RPP-nya yang sesuaikan dengan KD masing-masing. Tidak hanya dari ketiga model ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menerapkan model kooperatif silakan. Ya, yang penting adalah Bapak Ibu paham dengan sintaknya atau langkah penerapannya. Kalau Bapak Ibu paham, kemudian Bapak Ibu bisa melihat kemampuan anak-anak dengan model seperti ini, materinya ini, anak-anak saya karakternya begini, dengan gaya belajarnya tentu berbeda-beda, ya. Itu silakan dipilah dan dipilih model mana yang kira-kiranya pas dan memungkinkan. Apa juga yang perlu Bapak Ibu siapkan supaya bisa mendukung proses belajarnya nanti. Tidak semata-mata terpaku pada sumber belajar yang sudah ada, tetapi kalau memang diperlukan silakan Bapak Ibu siapkan ya sumber belajar yang lain atau media belajar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sini. Itu intinya di sana. Dan ini sangat-sangat penting karena langkah pembelajaran itu jadi salah satu di antara komponen inti RPP Bapak Ibu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya stop share-nya dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di chat. Ya. Nah, sambil saya silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, pertanyaannya langsung to the point ya, langsung di inti pembahasan kita tentang RPP ini. Kemudian saya sambil nunggu pertanyaan teman-teman, ya. Jadi saya tidak akan memberikan atau mengatakan silakan ikuti format seperti ini. Saya tidak memberikan satu format tertentu, tapi tentunya dengan pemahaman Bapak Ibu yang sebenarnya sudah kita ulas mulai dari awal, ya, mulai dari materi awal, ya, dengan tentang konsep penyederhanaan RPP ini yang dengan konteks merdeka belajar itu memberikan kebebasan seluas-luasnya. Yang penting syarat minimalnya dipenuhi, silakan Bapak Ibu kembangkan RPP-nya masing-masing. Komponen apa kiranya selain dari 3 komponen inti yang diminta itu yang perlu Bapak Ibu tambahkan di RPP Bapak Ibu. Ya, itu ya. Jadi tidak ada format baku yang artinya ini yang ala BDK atau seterusnya, tetapi silakan Bapak Ibu kembangkan masing-masing. Nah, contoh-contohnya itu seperti apa? Bapak Ibu sudah, saya pikir sudah lewat banyak media, Bapak Ibu pasti sering lihat, oh ini katanya seperti ini, RPP baru itu bentuknya. Kemudian di bahan ajar pun sudah saya sempat tampilkan, itu dari RPP inspiratif ya, dari Kemendikbud itu beberapa. Jadi di versi di MI, MTS, SD, SMP, SMA itu ada macam-macamnya seperti itu. Jadi silakanlah kembangkan nanti. Yang penting komponen inti 3 komponen itu termuat di RPP yang Bapak Ibu buat. Oke, ini sudah ada pertanyaan apakah bisa penerapan mode pembelajaran berbeda di masing-masing? Ya tentu ya. Justru penerapan model itu
apa dasar pertimbangan dalam menerapkan model itu justru adalah pertimbangannya adalah melihat KD, karakteristik dari KD, karakteristik dari materi, itu yang bisa kita jadikan dasar dalam pemilihan model. Jadi antara KD yang satu dengan KD yang lain belum tentu sama penerapan modelnya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk satu KD yang misal itu dilakukan lebih dari satu pertemuan, usahakan modelnya sama Bapak Ibu. Hanya dalam penerapan model itu kan tentunya model itu kan sifatnya masih rancangan konseptualnya ya secara garis besarnya dengan sintak atau langkah yang sudah ada. Bagaimana teknisnya di kelas itu tentunya kita menerapkan metode-metode diskusi kah ya, atau demonstrasi atau apalagi ya percobaan ya, itu silakan. Tentunya akan bervariasi di setiap pertemuannya meskipun modelnya sama untuk satu KD ya. Tapi kalau untuk KD yang berbeda itu silakan, modelnya tidak harus sama. Bapak Ibu yang bisa menentukan memilih model apa yang pas untuk KD tersebut. Oke, sebentar. Apakah dalam penyusunan RPP? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak James. Apakah dalam penyusunan RPP masih perlu menyusun dengan memuat model pembelajaran? Oke, saya sekaligus singgung ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kan sudah paham ya tujuan pembelajaran. Apa sih bedanya tujuan pembelajaran dengan indikator? Indikator pembelajaran. Bapak Ibu kemarin sudah mengembangkan indikator pembelajaran ya. Indikator itu minimal memuat, kalau yang di pengetahuan, indikator pengetahuan itu menjelaskan itu kompetensinya ya, kompetensi yang ini dicapai. Menjelaskan apa? Misal menjelaskan sistem pencernaan lah ya, menjelaskan. Nah, bedanya dengan tujuan pembelajaran, kalau di tujuan pembelajaran itu melalui proses apanya itu muncul. Beda indikator dengan tujuan pembelajaran. Jadi, saya pikir ini dia contoh dari fungsi adanya penyederhanaan RPP Bapak Ibu ya. Penyederhanaan RPP. Jadi karena di tujuan pembelajaran itu sudah dituangkan, dirumuskan kompetensi apa ya, kompetensi apa yang harus dicapai oleh anak-anak atau yang ingin dikuasai pada anak-anak melalui materi tertentu, itu dilakukan melalui proses apa, itu tertuang di rumusan tujuan pembelajaran. Jadi saya pikir ini contoh bagian kenapa kita tidak harus menampilkan kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, terutama itu sintak-sintak modelnya. Misal, Bapak Ibu menerapkan discovery learning. Discovery learning itu kan ada sintaknya pasti ya, mulai dari stimulation, problem statement, dan seterusnya. Itu tidak harus muncul lagi. Kalau dulu kita buat RPP biasanya di kegiatan inti, misal Bapak Ibu menerapkan discovery di kegiatan inti stimulation. Biasanya Bapak Ibu bikinkan kolom ya, stimulation, apa kegiatannya. Problem statement, apa kegiatannya. Data processing, apa kegiatannya. Nah, kalau di RPP yang sekarang itu tidak harus ya, tidak harus dengan bisa mengatakan tidak harus ini, kita memaknai dari konsep penyederhanaan RPP sendiri, karena di tujuan pembelajaran sudah kita sampaikan melalui proses melalui kegiatan atau melalui model pembelajaran discovery, peserta didik dapat apa? 1, 2, 3, 4. Ya, dapatnya itu dapat kompetensinya disebutkan. Nah, karena sudah muncul di tujuan pembelajaran, otomatis kegiatan inti yang meskipun kita menerapkan discovery, tapi kita tidak memunculkan sintaknya, otomatis sudah bisa diketahui bahwa itu adalah langkah-langkah dari discovery. Itu ya, Pak James ya. Kemudian, sekilas aja ya. Ya, dari ketiga model apakah dilakukan secara individu atau berkelompok? Jangan lupakan dari prinsip pembelajaran abad 21 yang mana ada beberapa hal yang ditekankan, berpikir keterampilan berpikir tingkat tinggi, kolaborasi, komunikasi, ya, penguatan pendidikan karakter dan literasi. Salah satunya itu adalah di kolaborasi, kerjasama. Silakan diharapkan Bapak Ibu di proses pembelajaran itu lebih banyak
mengorganisir anak-anak itu dalam bentuk kelompok-kelompok. Ya, dalam bentuk kelompok-kelompok itu supaya mereka terlatih untuk kerjasama. Pertanyaan dari Pak Mustafa ya, apakah dilakukan secara berkelompok atau individu? Ya, jadi lebih untuk melatih kolaborasinya, melatih kerjasamanya, tentunya dalam bentuk kelompok-kelompok. Ya, apalagi sudah Bapak Ibu bisa pahami bahwa kemampuan anak-anak itu beragam. Ya, ada yang bisa cepat nangkapnya, ada yang agak kurang, itulah di sana untuk bisa mengakomodir semuanya itu, makanya kita perlu bentuk dalam bentuk kelompok ya. Kemudian, bahannya nanti saya share. Kemudian proyek dibahas, tugas proyek dikerjakan apakah termasuk tugas proyek siswa disuruh buat daily dialog tentang asking dan giving opinion. Pak Bude Ayarno, jadi saya sedikit bingung agak dengan pertanyaannya, tetapi yang jelas pemilihan model ini kan berdasarkan 1 KD ya, 1 KD tertentu. Materinya tentang apa sih? Tentang apa? Kalau Pak Budi Ayarno mau menerapkan project based learning, project ya, berarti itu ada proyek, ada tugas yang harus diselesaikan, tugas proyek yang harus diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Saya katakan lama, jangan diartikan lama yang tentunya ada batasan waktunya, tetap targetnya mau diselesaikan dalam berapa kali pertemuan atau berapa minggu ya. Itu. Jadi tugasnya seperti apa? Lihat di KD keterampilannya. Apa yang diminta? Biasanya KD keterampilan kan bunyinya menyajikan apa? Apa itu dia yang bisa kita tentukan sebagai tugas proyek yang mau diselesaikan ya. Karena saya tidak tahu KD-nya ini yang pertanyaan Pak Budi Ayarno, tapi paling tidak itu yang perlu dipahami. Urutan komponen RPP ke-13 boleh diubah, tidak? Tujuan pembelajaran misalnya kami taruh setelah materi. Nah, setelah materi, maksudnya di awal ya. Sebentar. Pertanyaan Pak Riki, tujuan pembelajaran ya. Jadi silakanlah nanti diatur. Kita apa maksudnya ini ya, pertanyaan Pak Riki, tujuan pembelajaran setelah materi, apa setelah materi pokok maksudnya? Ini kalau yang ini sesuai dengan ini apa standar proses ya, dan bagaimana merumuskannya juga, karena kalau kita taruhnya di atas setelah materi ya, itu biasanya rumusannya ngacu ke KD, itu masih sifatnya umum karena KD dan IPK ditaruh di bawahnya. Jadi setelah tujuan baru menjabarkan KD ke IPK. Tapi kalau ditaruh setelah KD dan IPK berarti merangkum dari semua IPK, jabaran IPK. Dan itu seperti apa sudah saya jelaskan di video, sudah ada di bahan tayang. Saya tidak akan kembali mengurai bagaimana membuat rumusan tujuan pembelajaran. Yang jelas silakanlah nanti. Yang penting ini Pak Riki ya, Pak Riki nanyakan tentang karena nyinggung komponen, yang penting minimal 3 ini ya. Kalau mau misal pun KD, IPK, kemudian tujuan pembelajaran di bawahnya silakan. Ataukah tujuan pembelajaran langsung, karena tujuan pembelajaran itu kan otomatis jabaran dia kalau yang tipe yang kedua itu merangkum dari IPK, pastinya dia bunyi kompetensi apa yang ingin dikuasai atau ditargetkan melalui proses apa, justru lebih lengkap lagi kalau Bapak Ibu tuangkan di rumusan tujuan pembelajaran. Silakan ya nanti dikreasikan. Kemudian sebentar, pendekatan saintifik 5M ada dalam setiap pertemuan ya. Bisa jadi kalau dulu di K13 yang pertama 5M itu terurut betul. Jadi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, baru bisa mengkomunikasikan. Tapi dengan yang sekarang itu 5M itu tidak terurut seperti itu. Jadi pada saat contoh mengumpulkan informasi, kita kelola dengan anak-anak, kita arahkan melalui kegiatan diskusi. Ada lembar kerja terpandunya, terbimbingnya ya, informasi yang apa yang harus dikumpulkan dicari oleh anak-anak, kita siapkan lembar kerjanya. Nah, di situ sebenarnya selain mengumpulkan informasi, anak-anak kan berdiskusi. Berdiskusi itu kan juga
ada pertanyaan-pertanyaan muncul satu sama yang lain. Jadi sebenarnya ada kegiatan menanya di sana. Mengamati iya, kenapa iya? Karena dari sumber-sumber yang dibaca itu kan bagaimana anak-anak mencermatinya dengan lebih teliti. Untuk mencari informasi yang dibutuhkan itu kan kegiatan mengamati juga. Jadi tidak artinya tidak strict 5M, M1, 2, 3, 4, tapi semuanya saling terintegrasi satu sama lain di setiap proses pembelajarannya. Tapi bisa jadi tidak selesai di satu pertemuan. Contoh, anak-anak sudah berdiskusi sampai mereka mencoba menyimpulkan hasilnya, tetapi waktunya habis. Jadi presentasinya lanjut di pertemuan kedua. Itu bisa jadi. Jadi kegiatan mengkomunikasikan yang maksud menyajikan hasil itu bisa jadi di pertemuan kedua. Itu silakan, boleh saja ya Pak Riki ya. Kemudian ya, kalau dengan moda pembelajaran yang sekarang daring, tentunya ada yang dukungan lain yang perlu kita siapkan lebih lagi ya, karena kita tidak bisa lakukan di kelas, tentunya ada yang harus kita siapkan. Jadi tetap saya tidak bisa katakan model mana yang paling pas, tetap model mana yang paling pas itu tetap kesesuaiannya melihat dari karakteristik KD dan materi. Pertanyaan Pak Mustafa ya, saya jawab. Kemudian tidak menjadi keharusan gitu. Oke, Pak Ihwan, pertanyaannya tidak menjadi keharusan. Apa bisa menggunakan model RPP yang lama? Boleh. Yang penting meskipun dengan komponen RPP yang lama, yang penting di sana memuat tujuan, ada langkah pembelajarannya, ada penilaiannya. Ya Pak Iwan ya, pertanyaan Pak Iwan. Kemudian, oke, Pak Hatman, ini silakan. Nah ini dia Pak Hatman, pertanyaannya apakah KD itu sebenarnya, intinya kalau saya nangkep pertanyaan Pak Hatman itu, apakah tujuan pembelajaran itu sebenarnya sebelum KD dan IPK atau setelah KD dan IPK? Silakan. Itu saya juga nggak akan mengatakan silakan taruh di sebelum atau setelah. Yang penting Bapak Ibu bisa rumuskan dengan cara yang benar. Apa beda IPK dengan tujuan? Sudah tadi saya sampaikan. Jadi kalau IPK itu hanya kompetensi, kalau kita sejajarkan dengan ABCD, Audience Behavior Condition Degree, ya kalau tujuan pembelajaran itu kan lengkap Bapak Ibu ya, 4 ABCD. Hanya rumusannya biasanya CABD, mulai dari condition dulu ke condition atau melalui proses belajar yang seperti apa. Audience peserta didik behavior itu kompetensi apa, kemudian degree CABD. Nah kalau di IPK itu sebenarnya IPK itu cuma memuat hasilnya. Behavior itu kompetensi CABD. Ya, Audien menjelaskan apa materinya. Jadi hanya kompetensi di indikator di IPK itu hanya menampilkan behaviornya, menjelaskan apa, anak-anak kan bisa menjelaskan apa, bisa menguraikan tentang apa, bisa menentukan hasil apa, atau bisa menghitung apa. Nah itu silakan nanti Pak Hatman kalau memang mau memasukkan KD IPK baru kemudian tujuan itu boleh-boleh saja silakan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya sama nih Pak Riki nanyakan posisi urutan nggak penting, justru benar nggak Bapak Ibu rumuskan tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan KD IPK tidak gitu ya. Ada pertanyaan dari Pak Lalu Muhlisin, anak-anak itu kan berbeda karakternya, apakah dalam satu RPP bisa menerapkan lebih dari satu model? Ya, apakah RPP itu kan kita buat untuk satu KD, tetapi bisa jadi lebih dari satu kali pertemuan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau untuk model yang dipilih itu usahakan satu model yang sama, meskipun nanti misal contoh aja langsung ya Pak Lalu Muhlisin. Pak Lalu Muhlisin menentukan untuk KD 3.1
Pak Lalu Muhlisin ini kayaknya tentang apa ya? Tentang contoh nih, KD-nya Pak Lalu Muhlisin mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, itu kalau lihat KD-nya, ya, KD-nya kita teman-teman juga bisa pikirkan dengan KD, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Model yang paling gampang diterapkan itu adalah discovery. Jadi terapkan untuk satu KD itu adalah discovery, Pak Lalu Muhlisin ya. Terapkan discovery. Nah, hanya nanti metodenya seperti apa itu silakan dikelola di setiap pembelajarannya seperti apa, metodenya seperti apa, proses belajarnya seperti apa, kegiatan diskusinya seperti apa, itu nanti silakan dirancang ya. Jadi satu model. Ini juga nanti kalau kita Bapak Ibu biasanya bikin penelitian PTK, nah itu dia satu KD ya tetap satu model yang sama ya. Hanya di teknisnya itu bisa jadi akan berbeda di setiap pertemuan. Tetapi secara pakemnya itu yang diikuti adalah discovery. Hanya nanti teknis dan metode yang apa diterapkan di setiap pertemuan itu bisa jadi bervariasi. Tetapi tetap yang pedoman utamanya adalah discovery. Kalau memang misal memilih discovery sebagai model. Kemudian bisa menggunakan model yang lama, iya model yang lama boleh. Yang penting meskipun dengan sistematika EPP yang lama, yang penting tujuan, langkah, dan penilaian termuat di sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah dalam melakukan proses pendekatan saintifik, pendekatan ini kan sifatnya masih umum ya, Ada pertanyaan nih Bapak Ibu, apakah dalam melakukan proses model pembelajaran selalu menggunakan pendekatan saintifik? Ya, kita maknai sebenarnya apa sih pendekatan saintifik? Apa sih sebenarnya pendekatan? Pendekatan itu masih umum sifatnya, cara pandang kita. Gimana kita mau melakukan proses pembelajaran? Proses pembelajaran itu mau kita buat seperti apa? Itu sebenarnya pendekatan, masih umum sekali. Kalau contoh di sini kita lakukan dengan pendekatan saintifik, sebenarnya apa sih? Saintifik itu apa sih? Saintifik itu kan sifatnya berbasis keilmuan ya, berbasis keilmuan. Yang namanya seorang ilmuwan itu sebenarnya seperti apa sih? Seorang ilmuwan itu sebenarnya prosesnya itu dari awal mereka menentukan apa yang permasalahan apa yang muncul, kemudian dengan permasalahan itu informasi apa yang dibutuhkan, kemudian bisa kita lakukan pengumpulan informasi atau data yang dibutuhkan itu seperti apa, sampai kemudian mengolah dari informasi yang diperoleh. Itu kan sebenarnya proses seperti bagaimana ibaratnya seorang ilmuwan, itu maksudnya pendekatan saintifik ini. Jadi prosesnya adalah anak-anak mencari dan menemukan sendiri materi atau saintifik. Jadi pendekatan itu masih sifatnya umum dan yang memang itu mewarnai atau menjadi dasar awal kita sudah memilih pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang tadi sudah kita sebut, yang direkom itu pastinya akan sesuai dengan pendekatan saintifik ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan Pak Mahmud Yunus, apakah dalam melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan pendekatan saintifik? Diharapkan minimal menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik, ataukah kalau misal Bapak Ibu mengenal istilah student center, teacher center. Nah, itu kan sebenarnya maknanya yang dimau itu sama. Kalau antara student sama teacher center, pasti kita milih yang student center. Student center berarti mengutamakan peran aktif siswa. Peran aktif siswa itu sejajar juga sebenarnya dengan pendekatan saintifik. Itu cuma masalah istilah saja. Hanya kita menyesuaikan dengan K13 yang dikenal atau yang direkomendasikan itu adalah pendekatan saintifik. Kenapa kita menggunakan pendekatan saintifik itu? Yang penting di sini Bapak Ibu artinya memaknai semua apa sih kita ngapain ini sebenarnya, itu makna dari apa yang kita lakukan sebenarnya penting di sini. Kemudian materi, apakah perlu dirinci ya atau hanya garis besarnya saja? Silakan hanya ditampilkan butir-butirnya saja. Di sini saya sampaikan lagi ya pertanyaan Bu Mariam, Bu Mary.
Apakah materi perlu dirinci atau garis besarnya saja? Silakan. Kalau mau ditampilkan butir-butirnya silakan ya. Karena intinya RPP itu adalah menjadi pedoman yang mempermudah Bapak Ibu nantinya saat mau mengajar di kelas. Ya. Jadi kalau memang materi mau ditampilkan, butir-butirnya saja cukup. Kenapa tidak perlu uraiannya? Di sini sebenarnya agak sebenarnya sedikit menggelitik dengannya Merdeka Belajar dan penyederhanaan RPP. Apa sih sebenarnya yang tersirat di balik kebijakan ini? Itu adalah dengan tuntutan, harapan, dan menganggap Bapak Ibu itu sudah profesional di tugas mengajarnya. Jadi materi tidak perlu diuraikan secara lengkap, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah paham betul cakupan materinya, batasan materinya, uraian materinya. Itu sebenarnya yang tersembunyi di balik kebijakan ini. Yang sebenarnya kalau kita mau maknai hakikatnya seperti itu, Bapak Ibu. Silakan, itu bagian juga dari prinsip Merdeka Belajar. Mau ditampilkan cukup butirnya saja atau uraiannya silakan, tidak ada batasan, ya. Itu ya Bu Mary ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Marzuki, apakah di setiap RPP ada materi keterampilan karena tidak semua KD membutuhkan praktek atau yang lain? Oke, yang perlu saya garis bawahi, untuk materi itu Bapak Ibu lihatnya itu di KD pengetahuan, KD 3 titik sekian. Ya, untuk materi lagi-lagi bukan lihat di KD sikap atau bukan lihat di KD keterampilan, tetapi di KD pengetahuan. Ya, di KD pengetahuan, karena materi itu termuat memang di KD pengetahuan. KD pengetahuan itu rumusnya pasti kata kerja plus materi. Gitu. Jadi kalau untuk KD keterampilan itu, keterampilan apa sih yang ingin kita bangun di anak-anak melalui setelah mereka paham dari pengetahuan berdasar KD 3, itu mereka terampil apa? Itu KD keterampilan. Jadi tidak ada materi di KD keterampilan. Ya Pak Marzuki ya. Gimana cara, pertanyaan Pak Huldan, bagaimana cara mengidentifikasi KD supaya sesuai dengan model pembelajaran? Yang paling tahu itu Pak Huldan, ya, dengan KD-KD yang ada, makanya itu dia, pemetaan KIKD sebenarnya bukan tidak ada manfaatnya, justru di situ. Akhirnya Bapak Ibu paham satu semester ada sekian kelompok KD, ya. KD kalau pengetahuannya 3.1 sampai sekian. Nah, dengan ada sekian KD, lihat KD 3.1 itu seperti apa sih bunyi rumusan KD-nya, itu cocok dengan model apa. Itu Bapak Ibu yang paling tahu ya. Jadi silakan nanti dicermati. Saya tidak bisa mengatakan KD 3.1 pakai ini, KD 3.1, tetapi balik lagi dan tadi sudah kita bahas, silakan penentuan model pembelajaran itu dasar pertimbangannya apa, yaitu melihat karakteristik dari KD, karakteristik materi, dan karakteristik anak-anak Bapak Ibu sendiri. Mungkin tidak model ini diterapkan di anak-anak Bapak Ibu. Ya, melihat kemampuannya yang beragam. Itu pertimbangan dalam penentuan KD. Jawaban saya untuk Pak Huldan. Apakah bisa kita katakan pendekatan saintifik termasuk dalam satu model pembelajaran? Pendekatan dengan model pembelajaran berbeda. Kalau dari segi pengertian dan konsepnya, ya. Tetapi pendekatan itu mendasari pemilihan model. Silakan ya Pak Mahmud Yunus. Model itu adalah yang membingkai semua dari pendekatan, strategi, metode, teknik, itu bingkai dari semuanya itu sebenarnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran itu apa sih? Model pembelajaran itu rancangan atas kegiatan pembelajaran kita, ya, rancangan operasional dan rancangan secara konsep dan operasional dari proses pembelajaran kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu juga masih umum. Kita perlu menerapkan strateginya apa, metodenya apa. Itu dia, makanya kalau kita bicara hubungan antara model dengan pendekatan, model itu yang membingkai semuanya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya
ini ada bingkai foto ya, itu modelnya. Di dalamnya itu ada pendekatan, strategi, metode, teknik dan seterusnya. Itu ya. Kemudian bagaimana cara kita menyesuaikan penggunaan RPP yang kita buat untuk kelas paralel yang memiliki kemampuan berbeda. Ya, biasanya kan Bapak Ibu bikin RPP nih, misal untuk kelas 7 sama semua nih, mau 7A, 7B, 7C. Padahal anak-anaknya berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dengan adanya penyederhanaan RPP yang bisa dikatakan kalau memungkinkan dibuat dalam hanya satu lembar, berarti bisa jadi antara kelas misal langsung aja 7A, 7B itu agak sedikit berbeda. Walaupun dengan KD yang sama, materi yang sama. Itu dia. Tapi yang penting diingat lagi prinsip kita nyusun RPP itu kan tidak terlalu menguras banyak tenaga dan waktu. Dan dengan harapan anggapan bahwa Bapak Ibu itu sudah benar-benar menguasai semua tentang bagaimana kita mengelola dan merancang pembelajaran, itu harapannya tidak menjadi sesuatu yang sulit dengan kondisi seperti yang Bu Nita tanyakan, itu dengan kelas paralel yang kemampuan anak-anaknya berbeda, kita perlu menyesuaikan RPP kita karena satu RPP belum tentu bisa diterapkan di kelas yang berbeda, itu silakan tentu harapannya tetap ada penyesuaian di sana ya, seperti itu. Kemudian ya, kalau untuk yang kemarin di tugas pengembangan IPK, kalau memang masih ragu-ragu karena terus terang baru tadi pagi saya unduh dari DJJ dari lamannya karena baru tadi malam batas pengumpulan terakhirnya ya, memang belum sempat saya cermati satu persatu, tapi kalau memang masih merasa ragu atau pengen diskusi silakan nanti japri saya Bapak Ibu ya untuk yang ini. Tapi yang jelas nanti akan saya periksa koreksi karena di setiap tugas itu saya perlu setor nilai ke panitia. Apakah hanya bisa digunakan untuk satu kada atau bisa lebih kita cantumkan pertama judul. Ya, satu untuk maaf, pertanyaan Bu Yuliani. Dalam pembuatan RPP itu untuk satu KD, saya tegaskan ya Bu Yulia, biar nggak bingung bolak-balik kalimatnya. Satu RPP itu untuk satu KD, satu RPP itu bisa jadi untuk satu pertemuan atau lebih. Ya, itu. Ini pertanyaan Bu Fitriani tadi sudah saya jawab. Kemudian apakah kedekatan menggunakan pendekatan? Tidak harus. Pertanyaan dari Pak Abdul Rajak, apakah KD keterampilan harus menggunakan pendekatan PJBL atau menggunakan model PJBL? Tidak harus. Ya, dan tidak semua KD keterampilan bisa menerapkan model PJBL, model project based learning ya Bapak Ibu ya. Kemudian tampilkan format RPP terbaru hanya sekedar untuk membandingkan. Nah, Pak Iwan nih, tampilkan format RPP terbaru ya, sekedar untuk membandingkan ya. Jadi memang kecenderungan kita itu orang Indonesia itu pasti maunya dikasih contoh. Ataukah merasa ragu kalau belum lihat contoh. Nah, itu. Jadi yang penting yang perlu dimaknai itu udah berulang kali kita bahas Bapak Ibu. Jadi minimal memuat 3 komponen inti, komponen yang lain silakan ditambahkan, itu silakan. Kalau intinya yang jelas RPP itu supaya memudahkan Bapak Ibu nanti saat mau mengajar di kelas. Memang benar-benar menjadi petunjuk mengontrol Bapak Ibu dengan satu kali pertemuan sekian JP itu mau ngapain aja dari awal sampai akhir. Jangan disia-siakan itu RPP yang sudah dibuat. Ya, itu. Saya tidak akan menyalahkan nanti karena untuk di mata diklat ini Bapak Ibu kita targetkan semuanya bikin RPP ya sesuai dengan IPK yang sudah dikembangkan, hanya nanti perlu yang Bapak Ibu kembangkan secara mandiri itu di langkah pembelajarannya. Ya, itu saya tidak akan menyalahkan kalau komponen yang dimuat di Bapak Ibu masing-masing itu berbeda karena memang itu tidak ada format bakunya, tidak diharuskan ya seperti apa ya, mau dituliskan dalam bentuk narasi saja atau masih dalam bentuk tabel-tabel itu bebasnya. Yang penting prinsipnya tidak menyulitkan Bapak Ibu dalam membuat RPP dan 3 komponen inti minimal itu termuat di dalamnya. Oke. Pak Mustafa,
Pertanyaan gimana maksudnya model itu jadi bingkai dari segalanya? Itu ya ini sebenarnya kalau ini nih yang bicaranya ya apa hubungan, kalau ini sebenarnya kita bicara hubungan konseptual antara apa sih pendekatan, model, metode, strategi ya. Gampang, gambaran gampangnya saya berikan seperti itu. Jadi model itu yang membatasi semuanya. Seperti apa, kalau memang penasaran nanti ini ya, kita bahas di luar ini supaya nggak terlalu panjang. Karena kita mata diklat ini kita targetnya RPP-nya jelas. Satu materi, satu RPP menggunakan RPP yang sesuai Mendikbud. Kalau satu materi, ya. Pertanyaan Pak James, apa bisa satu materi RPP menggunakan RPP yang sesuai SE Mendikbud? Silakan Pak James ya. Jadi RPP yang dibuat itu mau satu RPP itu untuk satu pertemuan silakan, atau langsung kalau itu KD-nya lebih dari satu pertemuan langsung dimuat dalam itu silakan, itu bebas, tidak ada batasan. Pak Mustafa, KD-nya apa ya? Saya belum sempat lihat karena saya yang Pak Lalu Mulisin saya ingat dari ini. Pak Mustafa itu kayaknya PKN ya, saya lupa tapi bunyi KD-nya. Komponen itu saja serangnya yang jelas. Komponen RPP yang tidak dilupain kita, Bu. Kayaknya PKN ya Pak Mustafa nih ya, ininya materinya ya. Makulnya. Ya, benar. Tapi saya lupa bunyi KD-nya. Pak Mulisin aja yang diingat ya. Pak Mustafa apa bunyi KD-nya? Alhamdulillah diingat terus. Masih enggak. Pak Mustafa bisa nyebutkan enggak bunyi KD-nya? Itu tentang hak asasi manusia, Bu. Ininya kata kerja di KD-nya gimana bunyinya? Kata kerjanya menggunakan kata menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis hak asasi manusia sesuai dengan perspektif Pancasila. Menganalisis itu discovery bisa. Kalau bahasan seperti itu juga bisa kita kalau mau tampilkan masalah, kan artinya dengan perkembangan sekarang itu kayaknya kalau bicara hak asasi manusia itu banyak sekali ya ininya ya di kasus-kasus real yang muncul itu bisa discovery, bisa problem based learning, bisa, sangat bisa. Yang penting kalau mau di problem based learning munculkan satu masalah yang bisa nantinya bisa jadi apa ya, yang masalah itu nanti bisa ngiring ke anak-anak supaya nanti ingin tahu tentang A, tentang B, tentang C. Nah, tentang A, B, C itulah yang menjadi indikator kita, indikator pencapaian kompetensi, gitu. Jadi di situ kuncinya. Masalah yang dimunculkan itu supaya bisa menjadi stimulus awal. Nah, saya katakan menjadi stimulus awal untuk akhirnya kita mengarah supaya belajar bisa menguasai IPK 1, IPK 2, IPK 3, dan seterusnya. Itu kuncinya Pak Mustafa. Bisa dipahami ya? Ditampiasi, Bu. Mudah-mudahan bisa. Pak Lahmudin, komponen RPP yang 3 saja. Ya, komponen minimal ya Pak. Jadi silakan ditambahkan komponen lain sesuai kebutuhan. Ya, sudah bolak-balik nih saya sampaikan. Jadi terutama itu terkait akreditasi ya. Ada komponen minimal dari RPP yang diminta. Jadi silakan sana kombinasi dengan kebutuhan di sana. Kemudian untuk RPP yang tidak tercapai keseluruhan target materinya, apakah harus dibuatkan RPP yang lain atau dimasukkan ke bagian remedial? Pertanyaan dari Bu Sri Lailatul Wahyuni. Untuk RPP yang tidak tercapai keseluruhan target materinya, apakah harus dibuat RPP lain? Untuk RPP yang tidak tercapai keseluruhan target materinya, maksudnya gimana ya? Apakah maksudnya saat ngajar, misal materinya AB, tapi ternyata nggak nyampe, waktunya habis, materi B belum sempat artinya belum sempat dipelajari, seperti itukah? Atau maksud kalimat Bu Sri ini, karena kita sudah punya tujuan pembelajaran jelas, IPK sudah ada jelas, pasti kita Bapak Ibu merancang penilaiannya untuk mengukur keberhasilannya.
Nah, penilaian ini, dari sinilah akhirnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya materi itu nyampe nggak di anak-anak. Mereka paham nggak dengan materi itu. Nah, di situ baru kita bisa tahu ya, kalau memang sudah sampai di tahap penilaian, berarti baru bisa menentukan tindak lanjutnya apakah mau remedi atau pengayaan. Dari pertanyaan Bu Sri ya. Tapi kalau ternyata konteks yang dimaksud itu materi nggak nyampe karena contoh tadi yang opsi pertama pikiran saya itu adalah karena waktunya habis, materinya belum nyampe, belum selesai, berarti itu balik lagi di manajemen waktu Bapak Ibu atau manajemen waktu Bu Sri ya. Jadi pedoman nih memang RPP-nya itu untuk berapa pertemuan, misal untuk satu pertemuan dengan 2 JP harus bisa mengelolanya dengan baik supaya materinya tersampaikan atau tercapai. Ya Bapak Ibu ya. Pak Hanman jadi pulang untuk lebih banyak berkasi. Oke. Pak Hadman sebatas menanggapi ya. Ya, Pak Mahmud Yunus, pertanyaannya, dalam satu RPP misal dibutuhkan 2 kali pertemuan, apakah di setiap pertemuan itu kita sampaikan tujuan pembelajarannya, apa resepsi pendahuluan kegiatan inti, dan seterusnya? Artinya, apakah kalau secara tertulis, Bapak Ibu, terutama Pak Mahmud Yunus, ya, kalau secara yang tertulis untuk satu RPP, untuk satu KD, satu KD itu kan kita jabarkan ke IPK, ya. Kemudian kita buatkan tujuan pembelajarannya, mengacu ke IPK yang sudah dijabarkan tersebut. Hanya nanti ditambahkan melalui proses belajar apa. Nah, ini kalau secara tertulis di RPP-nya cukup dibuat dalam misal KD, IPK, kemudian tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran itu ada rinciannya kan, dari sekian sesuai dengan IPK. Kemudian langkah pembelajaran itu silakan kalau mau dituliskan langsung pertemuan 1 apa-apa, pertemuan 2 apa-apa, pertemuan 3 itu sudah langsung pendahuluan inti penutup. Ya Bapak Ibu ya, pendahuluan itu kan garis besarnya sama. Apa sih di pendahuluan? Persepsi, motivasi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran itu. Kalau yang penting itu di kegiatan intinya. Yang penting adalah di kegiatan intinya ya. Kalau memang 2 kali pertemuan 1 itu kegiatan intinya seperti apa, ke pertemuan kedua kegiatan intinya seperti apa. Nggak usah diulang untuk di pendahuluannya. Pendahuluannya dibuat aja pendahuluan untuk pertemuan 1 dan 2 secara umum. Karena juga umum. Yang penting meskipun berbeda karena misal pertemuan 1 tujuan pembelajarannya apa kan pasti agak berbeda ya, pasti berbeda. Pertemuan 1, pertemuan 2. Hanya meski dalam satu ranah menyelesaikan satu KD yang sudah ditentukan. Tetapi secara tertulis tidak harus detail. Pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini. Di pendahuluannya buatkan aja secara umum, tapi di kegiatan intinya tuangkan secara jelas pertemuan 1 mau seperti apa kegiatannya, pertemuan 2 kegiatannya seperti apa. Itu ya Pak Mahmud Yunus ya. Oke, habis pertanyaannya. Sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal Bapak Ibu ya dengan pertemuan kita. Jadi kenapa saya Zoom meeting di materi ini, saya hanya sebatas ingin menegaskan bahwa tidak ada format baku di RPP 1 lembar ini. Tetapi juga bukan artinya semuanya bisa dibuat sebebas-bebasnya tanpa batasan, tanpa pedoman. Yang penting di sini adalah komponen inti minimal RPP itu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, kemudian dengan prinsip penyusunannya itu jangan memberatkan lagi buat Bapak Ibu ya, tidak menghabiskan waktu banyak ya, tidak menghabiskan artinya tenaga ya. Tapi tetap perlu mengacu ke kemampuan anak-anak masing-masing di kelas Bapak Ibu ya, yang itu sangat penting karena kita nggak bisa nyamak. Makanya RPP yang dibikin Bu Hajrah dengan RPP yang dibikin Pak Gufran belum tentu dengan materi yang sama, tingkatan kelas yang sama, KD-nya sama, belum tentu bisa diterapkan di kelas yang masing-masing ya, karena anak-anaknya berbeda seperti itu. Ya,
Itu Bapak Ibu yang penting di sini yang sebenarnya ingin saya berikan. Pak Mustafa ini masih penasaran dengan bingkai, bingkai model. Ya, oke. Ya, nanti kalau masih penasaran ikut diklat model-model ya Pak Mustafa. Intinya gambaran sederhananya seperti itu ya. Atau mau sebentar saya tampilkan sekilas. Nih Pak Mustafa ya. Pak Mustafa kalau penasaran. Ini gambarannya hubungan antara model, strategi, pendekatan, metode. Ya. Jadi yang umum itu artinya yang membatasi semuanya itu adalah di model pembelajaran ya. Pendekatan itu masih cara pandangnya secara umum. Kalau berbicara strategi, kita mau lakukan pembelajaran itu dengan cara apa sih? Dengan melalui anak-anak itu menemukan sendiri atau materinya langsung kita kasih. Nah, itu contohnya. Strateginya discovery, menemukan sendirikah atau pembelajaran langsung direct learning. Itu contoh di strategi. Ataukah mau kita kelola dengan pembelajaran secara individu atau berkelompok, atau dengan istilah lain grup atau individual pembelajarannya, ataukah sebentar strategi. Nah, ini deduktif, induktif, dari yang umum ke khusus atau kebalikannya. Ya, jadi konsepnya yang umum dulu, kemudian kita berikan contoh-contohnya seperti apa, ataukah kebalikannya dari contoh-contoh dulu, atau baru kemudian bisa menyimpulkan ke penemuan satu konsep yang dimaksud itu. Itu di strateginya. Kemudian kalau pendekatan tadi sudah kita sempat singgung, pendekatannya itu masih cara pandangnya saja. Ini belajarnya mau kita lakukan seperti apa, itu dengan mau kita bawa anak-anak itu seperti seorang ilmuwankah, yang itu adalah maksudnya pendekatan saintifik, ataukah apa ya, teacher center, student center kah, ya, berpusat pada anak-anak kah, atau berpusat pada guru. Nah, itu bicara pendekatan. Kalau metode, karena model ini sifatnya masih konsep, masih umum sekali, itu di kelas itu seperti apa, kita perlu menggunakan metode itu. Nah, ini diskusi, apa tanya jawab, apa demonstrasi, apa debat, atau ceramah, eksperimen, simulasi. Ya, masih muncul ceramah di sini, artinya tidak haram untuk melakukan ceramah, tetapi bukan artinya yang mendominasi. Itu maksudnya ya. Oke, saya pikir sekilas saja. Kalau ini materinya di materi model. Kalau masih penasaran nanti ikut diklat model ya. Gitu. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada, silakan angkat tangan. Sebentar, tampilannya. Kita tadi mulainya jam 9:30 ya, 9:30. Sekarang sudah jam 11. Oke. Ya 15 menit lah, maksimal 15 menit. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan supaya tidak terlalu lama kita Zoom meetingnya ini. Pak Gufran ya, kayaknya ada yang mau ditanyakan ya? Pak Hatman, Bu. Pak Hatman. Pak Gufran ya mau tanya. Langsung aja di unmute sendiri. Sinyalnya nggak bagus. Kurang sinyal, Bu. Sinyalnya nggak bagus. Pak Hatman. Ya, Pak Hatman yang mulia, Pak Hatman. Pak Hatman jelas, Pak Hatman. Pak Gufran sinyalnya nggak bagus. Jadi pertanyaannya kurang jelas. Kalau memang masih ada nanti. Iya, Pak Hatman aja. Pak Hatman dulu, Pak. Pak Hatman dulu. Ya, Pak Hatman. Pak Hatman dulu, Bu, sambil memperbaiki teman-teman yang lagi gangguan, Bu. Ya, Pak Hatman silakan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Singkat aja, Bu, terkait dengan tidak adanya format baku ini, maka sisi positifnya, Bu, ini pengalaman, Bu. Sisi positifnya adalah kita punya banyak karya begitu untuk kita berbenah diri terkait dengan perubahan-perubahan yang pemerintah keluarkan ini, Bu. Cuma di sisi lain, Bu, pengalaman, Bu. Di sisi lain,
itu saya sering berhadapan dengan Bapak Ibu pengawas yang dia komit sekali Bu, Bapak Ibu pengawas ini, komit dengan Permendikbud 22 itu Bu. Jadi kalau memang di situ tertulis tujuan lebih dulu Bu, maka ketika kita, ya seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kita boleh sebebasnya untuk bisa menukar KD itu, karena kan saya berasumsi, berpendapat bahwa tujuan dirumuskan berdasarkan KD itu Bu. Jadi saya kasih contoh Bu. Ada bingkai Pak, ada bingkai. Kayak kita mau petik mangga, otomatis kan ya kita butuh alat, butuh bahan, butuh cara gitu Bu. Nah itu kira berhadapan dengan pengawas yang selalu komit dengan permen-permen yang demikian, tentunya kita punya perangkat ini ya selalu aja disuruh untuk revisi itu Bu. Udah, kira itu gimana aja. Bu? Mohon ya, makasih banyak Bu. Ya memang sering itu jadi yang banyak memang disampaikan teman-teman guru, ada kadang yang artinya seakan-akan nggak bisa sejalankan ya dengan yang artinya realitas di masing-masing sekolah atau madrasah dengan Bapak Ibu yang biasanya disupervisi oleh pengawas atau kepala madrasah. Yang jelas, kalau Bapak Ibu menggunakan komponen yang bagaimana diatur di Permendikbud 22 standar proses itu tidak salah, karena di RPP itu kan juga di komponen standar proses itu tujuan ada, langkah pembelajaran ada, penilaian ada. Kemudian bagaimana dengan tujuan yang posisinya di awal atau di setelah indikator. Di bahan layang saya saya pikir sudah sangat jelas ya. Kalau posisinya di awal yang membuat tujuan terlebih dahulu sebelum menjabarkan IPK, bisa jadi itu membuat rumusannya berdasarkan KD. Jadi dirumuskan secara umum. Contohnya seperti apa? Silakan lihat di bahan layang sudah ada itu. Ya. Kemudian kalau setelah KD dan IPK berarti dia mengikuti sesuai dengan butir-butir IPK. Ya, tidak ada yang salah ya. Yang penting benar membuat rumusan. Yang maksud benar rumusannya itu seperti apa? Yang namanya tujuan pembelajaran berarti mesti memuat ABCD. Ya, atau dengan posisi CABD, condition dulu ya, CABD. Itu proses pembelajarannya seperti apa, itu dibunyikan di sana. Ya, ditambah dengan degree tingkat kualitasnya. Seperti yang perlu dipahami ya. Masalah mau di sebelum atau setelah itu enggak jadi masalah, yang penting rumusannya benar, rumusan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Ya. Ya, betul Bu. Ya, makasih banyak. Oke. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan secara langsung? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Mary. Ya. Saya ingin menanyakan langsung aja, karena kenapa muncul pertanyaan saya yang tadi itu, apakah perlu secara rinci atau hanya anunya saja? Karena kita pengalaman mungkin ini diantara diantara pengawas atau inspektorat itu harus punya satu pegangan. Kenapa saya bilang harus punya satu pegangan? Kita tahun 2018 di akhir itu pernah 2018 menuju 2009 pernah inspektorat PP kita di Mataram. Nah, ketika itu saya sendiri hanya menampilkan ketika RPP itu menampilkan tentang materi itu hanya anunya saja, misalnya judul. Misal judul apa itu semua bla bla bla. Nah, kita tampilkan secara rinci. Nah, ternyata itu disalahkan kita, akhirnya disuruh buat ulang. Nah, itu sehingga muncul pertanyaan saya yang di situ, sehingga mungkin di antara mungkin ada satu yang tidak sepaham gitu loh, antara bagaimana supaya kita yang di bawah ini, kalau bisa kita pion ini bisa secara utuh bagaimana sih yang sebenarnya. Itu sih sebenarnya Bu Lia, kenapa muncul saya pertanyaan begitu, akhirnya dibongkar. Itu tahun berapa Bu Mary? Itu tahun berapa? 2019, 2018, 2019. Ya, masih berjalan ini. SE Mendikbud kan di akhir 2019 ya munculnya ya. Jadi patokannya yang jelas udah berangkali nih kita bahas bersama nih ya. Jadi itu tidak ada format baku, komponen minimal, yang penting yang 3 itu. Ya, tetapi yang ada tujuan, dengan pemahaman bahwa Bapak Ibu paham 103 dan Permendikbud 103 dan Permendikbud 22 itu masih berlaku. Jadi tidak ada yang salah kalau dari komponen yang ada di peraturan itu masih tetap dicantumkan, dimuat di RPP Bapak Ibu. Itu kan yang penting paham dengan maksud Bapak Ibu. Di kelas nih, saya nggak lagi nih sampai berani bisa mengatakan saya punya 2 kali pertemuan, ternyata nggak cukup 3 kali pertemuan. Nah, itu sudah nggak sesuai dengan RPP yang dibuat berarti gitu. Padahal maksud inti ada RPP itu memudahkan di kelas nantinya ya. Itu aja.
silakanlah nanti diatur ya. Yang penting yang kalaupun nanti masih kalaupun itu masih diperdebatkan, Bu Mary bisa berargumen. Ini dasar pedoman saya. Ya, dengan SE Mendikbud itu ya. Ya, dengan ada tujuan, ada langkah, dan ada penilaian itu kan. Itu minimal ya. Ya minimal itu kan ya. Terima kasih. Oke. 11.09 ada lagi yang mau ditanyakan. Oke. Oh iya, saya sedikit sampai lupa saya tadi karena slide saya ini. Pak, sudah Bu. Ya, Pak Haji, gimana Pak Haji Jupri? Sudah cukup ya penjelasannya ya. Sebentar, saya kembali ke mata diklat kita karena targetnya nanti itu Bapak Ibu di tugas itu adalah membuat RPP. Ya, jangan lagi bongkar pasang milih KD yang baru, tetapi usahakan KD yang kemarin sudah dipetakan, kemudian dikembangkan IPK-nya di tugas pengembangan IPK. Itu gunakan ya Bapak Ibu ya, supaya nggak kerja lagi dari awal. Nah, kemudian itu kan setelah langkah pembelajaran itu penilaian. Kalau undangan baru untung ada sedikit tubuh kehidupan kena ini. Penilaian. Pakai HP kan tidak biasa, pakai HP biasa pakai laptop. Lihat dulu Pak. Dimut Pak Wahyu. Dimute dulu. Tadi kedengeran? Dimut Pak Wahyu. Ya, silakan siapa yang mau bertanya sekarang? Jangan dulu tanya, saya masih nyambung. Ini masih nyambung. Ya, silakan. Penilaian, karena penilaian belum kita bahas secara lengkap Bapak Ibu ya. Nanti ada mata diklat setelah penyusunan RPP ini kan penilaian. Ya, kita akan bahas lengkap penilaian. Tetapi di RPP Bapak Ibu yang dikatakan RPP 1 lembar itu kan tidak harus mencantumkan penilaiannya secara lengkap. Itu bisa jadi bagian lampiran. Ya, untuk teknik instrumennya seperti apa, itu nanti kan Bapak Ibu lampirkan. Jadi nanti untuk tugas Bapak Ibu di penyusunan RPP ini, tetap Bapak Ibu sudah bisa menentukan dengan KD yang Bapak Ibu pilih, itu penilaiannya yang harus dilakukan itu dengan teknik apa. Ya, secara sekilas ini saya tampilkan Bapak Ibu terlihat ya. Jadi untuk disikap ya, itu penilaian teknik yang dilakukan di sikap itu tekniknya observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Ya, kalau yang utama itu adalah observasi atau pengamatan Bapak Ibu ya. Nanti instrumennya itu biasanya berupa jurnal, secara umum itu berupa jurnal. Nanti tinggal dibunyikan di RPP Bapak Ibu untuk sikapnya itu berarti pasti Bapak Ibu melakukan dengan teknik observasi. Instrumennya jurnal. Jurnalnya seperti apa? Nanti kita buat di mata diklat penyusunan instrumen dan nanti kita lampirkan ya kelengkapan penilaian ini, perangkat penilaian ini di saat mata diklat penyusunan instrumen. Tetapi di RPP Bapak Ibu tolong tetap di penilaian pembelajarannya bagian komponen inti yang ketiga itu tetap sudah Bapak Ibu bisa uraikan bahwa sikap Bapak Ibu lakukan dengan teknik observasi, instrumennya itu jurnal misalnya. Kemudian pengetahuan, karena Bapak Ibu juga sudah memilih KD yang mana, KD 3 titik sekian, ya, itu sudah bisa ditentukan mau Bapak Ibu lakukan atau mengukurnya itu lewat tes atau penugasan, ataukah dua-duanya silakan. Di tes iya, ditambah tugas iya, silakan, ya. Instrumennya seperti apa nanti kita buat di mata diklat berikutnya. Kemudian keterampilan, nah ini keterampilan juga sudah sangat jelas juga bisa dilihat Bapak Ibu kalau meskipun artinya cuma sebatas melihat dari KD. Kalau contoh di keterampilan, contoh lah ya, misal KD keterampilannya bunyinya menghitung. Kalau menghitung itu KD keterampilan di matematika atau IPA ya. Jadi Bapak Ibu untuk di keterampilan teknik yang dimungkinkan itu adalah praktek, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain. Teknik lain ini adalah untuk mapel matematika atau IPA. Karena dia keterampilan berpikir, sifatnya abstrak ya. Kemudian kalau contohnya merancang atau membuat sketsa, berarti ini ada produk yang dihasilkan kan, ada hasil karya siswa ya. Berarti ini paling tidak tekniknya bisa teknik penilaian produk. Kalau memperagakan berarti penilaiannya praktek ya, memperagakan berarti teknik penilaiannya praktek. Menulis laporan berarti ada laporan yang dihasilkan oleh atau dibuat oleh anak-anak, berarti tekniknya teknik penilaian produk. Menceritakan kembali apakah secara lisan atau tulis, silakan tentukan.
Kalau secara lisan berarti kita lakukan dengan teknik praktek atau unjuk kerja. Kalau secara tertulis, menceritakan kembalinya secara tertulis berarti dalam bentuk cerita yang dituliskan oleh anak-anak, berarti itu penilaian produk. Mempraktekkan itu berarti penilaian praktek atau unjuk kerja. Mendemonstrasikan berarti praktek juga. Menyajikan atau menampilkan juga itu penilaian praktek. Ini Bapak Ibu ya, jadi sekilas Bapak Ibu sudah bisa menentukan, membunyikan di RPP-nya nanti dari ketiga aspek, harus ketiga-tiganya ya Bapak Ibu ya, tentukan tekniknya apa, instrumennya apa, nanti kita lampirkan secara lengkap dan kita buat instrumennya saat di mata diklat penyusunan instrumen. Itu. Ini yang tadi agak kelewatan ya. Jadi target kita untuk mata diklat ini nanti Bapak Ibu buat RPP dengan komponen inti minimal itu yang 3, silakan yang jelas Bapak Ibu yang paling tahu dan paling paham apa yang harusnya saya tampilkan di RPP saya supaya saya mudah nantinya mengejar gitu. Ya, Bapak Ibu, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memperjelas bukan memperkeruh dari apa yang sudah ada di bahan ajar, bahan tayang video, dan Bapak Ibu tidak ragu lagi bikin RPP. Saya harus, mudah-mudahan sudah tidak ada keraguan lagi. Yang penting Bapak Ibu sudah paham dasar pedomannya apa sih saya bikin RPP dengan format begini dan komponen minimal seperti ini yang saya tampilkan. Seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Ya, cukup? Halo? Siapa itu? Pak Aziz? Pak Safri. Halo? Iya, Pak Safri ya, silakan Pak Safri. Halo. Pak Safri ya, silakan Pak Safri. Saya dulu, Bu. Iya, silakan Pak Safri, silakan. Ya, ada lagi? Halo. Yang mau tanya siapa ya? Ibu. Pak. Dengan Ketua. Siapa ini Pak? Dengan siapa? Lalu Muhlisin, Pak, bisa? Oh ya, ya. Ya, silakan. Pak Lalu Muhlisin. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kedengeran di sini. Ada gangguan teknis. Gimana, Pak? Jadi mengulang tadi sekedar mereview sedikit. Jadi di model pembelajaran itu intinya nanti tergantung KD itu sendiri dan situasi madrasah sendiri, Bu ya, nanti pengembangannya. Tapi yang jelas kita tetap berpedoman pada permen-permen itulah, Bu ya. Yang jangan berpedoman pada permen begitu aja gitu. Ya. Nah, dan harapan kita, Bu, mungkin sebelum kita tutup Zoom hari ini, di model pembelajarannya juga kita ingin memperdalam. Kita harapkan nanti dari BDK Denpasar juga bisa mengundang kami ini untuk memperdalam model-model itu seperti, Bu. Terima kasih untuk Madrasah Hebat dan Martabat, Bu. Pelatihan model-model maksudnya. Iya. Model-model pembelajaran gitu. Iya, Pak. Oke, makasih Bu Lia. Ya, sudah lewat Pak Ketua, sudah lewat Pak. Iya, nanti daftar lagi ikut diklat model ya sama Pak Mustafa daftarnya. Siap. Nanti penasaran sama ikut. Ya, yang jelas untuk penerapan model sekali lagi saya tegaskan dan teman-teman saya pikir sudah paham. Untuk penentuan model, silakan lihat KD-nya, karakter KD-nya ya, kompetensi bisa disamakan KD 1, KD dengan yang lainnya itu modelnya belum tentu sama. Itu dan lihat anak-anak kita di kelas kita. Nggak usah jauh-jauh, lihat anak-anak yang ada di kelas kita. Mungkin tidak. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu paham dengan model yang dimaksud. Sintaknya itu seperti apa? Tidak harus dituliskan di RPP itu sintak ABCD, tetapi langkah pembelajaran harus bisa memberi gambaran bahwa langkah pembelajaran yang dilakukan itu tetap sesuai dengan sintak yang dimaksud, itu saja. Jadi intinya menyederhanakan ini, apa yang tertulis tidak usah banyak-banyak, tetapi Bapak Ibu sudah paham dengan semuanya itu, tinggal action-nya saja, gitu. Intinya sebenarnya di situ. Ya, sudah Bapak Ibu, cukup. Sudah 11.20, saya merasa tidak enak kalau terlalu lama Zoom meeting-nya, tapi mudah-mudahan meskipun waktu kita terbatas, ada yang bisa untuk menguatkan pemahaman kita di. Terima kasih Bu Lia. Yuk, kalau ada yang masih penasaran atau apa, boleh kita diskusi Pak Bapak Ibu. Beberapa teman itu sudah kadang itu jawabin aja. Apa pada masalah ya. Yang penting semuanya rukun, tenang-tenang. Kalau ada apa Alhamdulillah Bu, alhamdulillah.
Nggak bisa dicontoh sih, Bu, jauh soalnya. Oke. Tanyanya tidak harus dengan saya, tanya dengan teman-teman semua yang ada di sini pun itu sangat-sangat sudah sekian tahun jadi guru, ada yang baru, itu sangat menarik. Pak Aziz juga itu bisa menjelaskan. Bu Mary nih yang udah guru-guru senior nih, banyak Iya. pengalaman. Ya, oke, sudah Mi cukup Bapak Ibu. Jutri itu yang saraf pengalaman beliau. Kemudian ada berapa Cukup ya, Bapak Ibu. Itu siapa itu? tadi harus tetap evaluasi. Halo? Iya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Eh, Ya. baik. Ya. Ya. Baik, saya mengakhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dalam Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan Memang sekarang ini kita bersama saya belajar kenapa ada sekolah yang di SMA negeri misalnya itu kenapa hebatnya? nanti Memang Bapak Ibu bisa semuanya coba mendukung menuangkan ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan kebijakan yang pendidikan ada. kita wajib ada itu seperti itu. Ya, akhiri terima kasih semuanya. Allah, ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.